Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyorot dari keluarga Bapak Mulyono ya. Kita akan ulas lagi dari tragedi-tragedi kejadian-kejadian politik yang telah kita lalui beberapa minggu terakhir ini ya guys. Kita tengok ada demo kemarin mahasiswa seminggu yang lalu lah ya tepatnya. Dari kejadian MK memutuskan bahwa anaknya, keputusan 60/70 lah ya, yang salah satunya menyatakan bahwa anaknya si sang pisang ini tidak bisa maju lah ya, kira-kira begitu. Karena putusan MK kan mengacu pada waktu usia pencalonan, bukan pelantikan ya, tapi pencalonan. Nah, kembali ke undang-undang ini ya. Nah, itu ditentang oleh Balik DPR, diadakan rapat, ternyata gagal karena mahasiswa berdemo ya di semua area kota serentak lah di seluruh Indonesia ya. Berdemo nggak jadi, akhirnya ada lagi kejadian di Jogja itu. Ini kita lihat ya kejadiannya untuk menurunkan Raja Mulyono dari Mars ya, yang mungkin para politik mengatakan, pengamat politik itu raja yang bengis atau raja Jawa yang apalah ya. Kita lihat nih cuplikannya ya. Begitu gambarnya kan. Saya itu dijatuhkan gitu, diteret lagi ya. Nah, artinya sudah dengan kemarahan. Digantung berkali-kali. Bukan hanya digantung berkali-kali. Digantung berkali-kali. Dijatuhkan, digantung lagi. Dijatuhkan berkali-kali. Itu tidak pernah terjadi kemarahan orang Jogja seperti itu. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. Gantung Jokowi. 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 Dan kita lihat perbincangan obrolan dari Pak Masinton Pasaribu sama Bang Abraham Samad lah ya, ini di podcastnya Bang Abraham Samad. Masinton kan menarik nih, kita bicara kembali masalah sikap atau hedonisme yang dipertontonkan oleh anak presiden ya. Apa yang terjadi di Korea kalau kita lihat itu kan masalahnya cuma sepele, tas ya, tapi bisa menjadi persoalan hukum yang bisa membawa penguasa di Korea Selatan itu diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Itu cuma tas itu, Bung Masinton ya, yang diberikan oleh pengusaha. Apakah kalau Bung Masinton lihat bahwa ini kan bukan sekedar tas lagi, tapi banyak privilege, banyak gratifikasi yang luar biasa kalau kita jumlah itu ya, yang diberikan kepada anak sang raja, itu juga harus tetap diusut, diinvestigasi oleh aparat penegak hukum mulai sekarang ini. Iya, harusnya semua menginvestigasi. Karena ada 3 penegak hukum tuh, kepolisian, kejaksaan, sama KPK. Ya udah, institusi mana yang mau diserahkan untuk tanggung jawab menginvestigasi ini? Atau semua 3 penegak hukum ini melakukan investigasi terhadap itu? Iya kan, Pak Ketua? Sehingga kemudian nanti untuk memudahkan untuk proses penyelidikan berikutnya gitu kan, jika ditemukan unsur hukum, perbuatan melawan hukum. Nah, menurut saya harus dilakukan. Ini menampakkan kepada publik ya moralitas kekuasaan tadi harus dikedepankan. Kenapa di Korea, kenapa di berbagai negara lainnya ada pejabatnya atau keluarga dari pejabat tadi itu mempertontonkan kemewahan, apalagi menerima barang apa segala macam, diproses. Padahal itu kan skandalnya hanya menerima tas bermerek ya. Iya. Sekitar 40 juta lah kira-kira begitu ya. Betul. Itu sudah menjadi persoalan besar dan diseret ke proses hukum. Ini kan kalau kita jumlahnya luar biasa, tapi sekali lagi bukan soal jumlah, tapi perilaku kekuasaan yang menyimpang, kira-kira seperti itu, Bung Masinton. Betul, harus diperiksa Pak, biar juga ini nggak jadi fitnah juga di masyarakat. Iya kan, biar clear and clean. Supaya jelas ya. Jelas gitu kan. Kalau begini kan, ya semua menafsirkan Macam-macam. Ya jangan salahkan dong. Ya, karena kan jangan sampai juga misalnya
ternyata Kaisang memang punya duit banyak. Iya. Nyewa jet itu ya. Iya. Nah, yang terakhir kok saya jadi geleng-geleng para untuk netizen ini ya. Kamu bayar jet, Karena kok bisa menemukan gitu kan. ini Siap jalan. putra mahkota yang pertama dari anak Mulyono ini dari tahun 2018 kalau nggak salah ya, sebelum pencalonan presiden dan wakil presiden Pak Ma'ruf Amin berpasangan dengan Bapak Jokowi, tapi dari planet sana ya, planet Mars, melawan Prabowo sama siapa ya, Prabowo sama Prabowo Sandi ya. Ini kok putra Bapak Mulyono ini ditemukan akun Kaskusnya ini kok malah merendahkan sama lawan dari bapaknya ya, yaitu Bapak Prabowo. Ini menyerang fisik lah ya. Ini saya kira nggak etis kalau orang berpendidikan itu. Kalau melawan orang berpendidikan itu ya kinerjanya lah, masalah prestasinya atau apalah ya. Yang penting nggak pribadi kalau kayak gini. Kalau kayak gini ya enggak lah. Ini tengok nih postingannya ini yang ditemukan oleh netizen. Ini netizen sangat jeli. Ya. Dan mengenai gratifikasi dari sang pisang ini ya, ini sangat-sangat janggal. Mulai dari jet pribadi, terus belanja sampai harganya gila-gilaan. Itu jet pribadi itu miliaran itu guys. Itu diduga dari gratifikasi oleh ya maksudnya kolega dari rekan bisnis atau ya gimana lah, yang orang anak pengusaha ya kan, anak pejabat tinggi negara nomor 1 di planet Mars, si Mulyono ya. Ini patut duga, dan ini KPK baru mengusut, meminta klarifikasi dari anak Bapak Mulyono sang pisang ini ya. Kita lihat nih. Dan atas kejadian-kejadian ini ya guys, kita berharap pada presiden terpilih Bapak Prabowo, dan juga ya yang tadinya menghujat dari tahun 2018 oleh Bapak Prabowo ini, pemerintahan selanjutnya 2024-2029, kita mengharapkan dari segi hukum politik agar stabil, dan segi politik ini jangan main sandra-sandra kasus apa gitu ya. Jadi biar permainan di pilkada maupun pilpres atau pemilihan apapun lah ya kan, biar lebih adil. Gitu aja ya, nanti kalau ada situasi politik yang kita kabarkan, kita infokan di Kompak Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.